Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya? Tetap semangat ya. Bung Rocky, soal wacana Indonesia gelap masih akan terus berlanjut ini tampaknya. Padahal kan para petinggi negeri ini, bahkan termasuk Presiden Prabowo sudah membantahnya. Bagaimana kita menjelaskan fenomena ini? Sekarang ini malah muncul wacana Indonesia gelap jilid 2 itu ya, tagarnya juga bertengger terus. Nampaknya isu Indonesia gelap masih akan panjang sebagai batas kesabaran rakyat. Dan itu yang terlihat, semua hal yang dibicarakan di dalam atau yang membentuk opini publik akhirnya terlampaui oleh hashtag Indonesia gelap jilid 2 tuh. Di dalam pembicaraan netizen terbaca bahwa tema itu terus mengemuka dan menguasai narasi publik. Jadi suatu pertanda bahwa belum lenyap atau bahkan menjadi-jadi isu tentang Indonesia gelap. Kalau kita coba riset tentang mengapa isu itu ada di hot issue dalam wilayah sosial media, tentu karena dia dibicarakan terus sehingga bisa dibaca algoritmanya tuh. Dan ini menunjukkan bahwa sekali lagi istana gagal membuat kontra narasi itu. Yang dilakukan istana adalah menghalangi, yang dilakukan istana adalah defensif, yang dilakukan istana adalah attacking tagline itu atau tagar itu. Padahal sebetulnya istilah itu atau tagline atau hashtag Indonesia gelap itu justru jadi semacam umpan untuk membaca reaksi dari kekuasaan, dari pemerintah, dari kantor komunikasi istana kan. Kan kalau kita lihat bagaimana pertandingan isu berlangsung, udah berapa bulan ini, udah 2 bulan isu itu masih ada terus di tangga urutan pertama, kampanye negatif impression pada pemerintah. Itu penanda bahwa umpan yang diberikan oleh netizen, umpan artinya sesuatu yang ingin dipancing, yaitu reaksi istana, justru tertangkap. Kan umpan itu akhirnya mampu menunjukkan bahwa istana termakan oleh umpan itu. Dan penanda pertama adalah isu itu masih bertengger di urutan pertama, urutan teratas dari isu-isu nasional. Jadi sekali lagi komunikasi politik akhirnya dikuasai oleh opini publik yang basisnya adalah kritik dari netizen. Ini sangat berbahaya karena belum pernah terjadi tagline tentang Indonesia gelap bertengger terlalu lama atau sangat lama bahkan, dan ada berjilid-jilid itu. Jadi sekali lagi kalau kita belajar tentang politik naratif itu artinya impresi negatif akan terus tumbuh, dan itu yang kemudian menjadi semacam penanda bahwa legitimasi Presiden Prabowo justru tergerus oleh ketidakmampuan istana untuk bertengkar secara akademis atau argumentatif. Jadi bukan karena peredaran hashtag itu maka legitimasi Presiden merosot, tetapi karena ketidakmampuan istana untuk mengajukan counter narasi, kan itu soalnya. Dan kontra narasi itu harus dengan kecerdasan, bukan dengan sekedar menuduh balik bahwa kalian yang gelap. Itu nggak ada gunanya. Sebab itu artinya Anda terpancing untuk masuk dalam perdebatan yang makin lama makin memburukkan citra kekuasaan. Saya kira memang ini dipastikan akan berlanjut, bahkan bisa berjilid-jilid ya. Karena bersamaan dengan terus bertenggernya hashtag Indonesia gelap itu, sekarang ini mereka malah mendapat justifikasi karena indeks persepsi demokrasi Indonesia itu anjlok lagi sampai 3 poin, dan ini yang sangat menarik. Ini saya kira inline dengan isu yang didengung-dengungkan oleh mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil, ya, ini berkaitan dengan tetap cawe-cawenya Presiden Jokowi, dan ini spesifik disebut bahwa cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024. Jadi ini menjadi catatan dari komunitas internasional. Sekarang lebih berbahaya lagi karena
pemburukan citra kekuasaan itu akhirnya dibaca dan dianalisis oleh sebuah lembaga yang betul-betul terandal di Economist, majalah di Economist, di dalam analisis mutakhirnya sehari lalu tentang persepsi demokrasi, indeks demokrasi, kondisi demokrasi Indonesia. Indonesia akhirnya diturunkan terus perangkat demokrasinya itu. Jadi unit intelijen dari majalah Economist ini menemukan bahwa problem pertama yang menyebabkan reaksi publik begitu negatif terhadap pemerintah adalah terhubungnya Presiden Prabowo atau dilekatkannya Presiden Prabowo dengan keluarga Jokowi. Kan itu yang kemudian kita baca di dalam majalah Economist, dan itu betul-betul majalah yang berpengaruh di dunia. Jadi kita harus simpulkan bahwa akhirnya kondisi Indonesia itu dibaca sebagai faktor yang menyebabkan Indonesia tidak mampu untuk tumbuh secara demokratis, dan itu artinya peluang Indonesia untuk menjadi negara bergengsi di dekade di depan itu hilang dari perhitungan dunia. Nah, hilangnya Indonesia dari perhitungan dunia itu juga berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap potensi Indonesia untuk memperoleh investasi. Kan semua itu terkait dengan ulasan yang sangat kritis dari The Economist, dari majalah The Economist, yang menunjukkan bahwa peringkat Indonesia itu pasti akan turun secara ekonomi karena sudah dijatuhkan secara politik. Dan faktor kejatuhan persepsi demokrasi itu disebabkan oleh masih melekatnya sebut saja aparatus Presiden Jokowi sebelumnya di dalam kekuasaan hari ini. Jadi itu satu fakta yang ya kalau buzzer-buzzer istana atau buzzer-buzzer Jokowi apalagi itu, mana faktanya, mana buktinya, yaitu analisis dari di Economist itu. Tapi itu kan dari luar. Lah kalau begitu yang dari dalam apa itu? Itu dasarnya. Jadi sebetulnya yang dari dalam itu pasti akan memuji-muji Jokowi lagi. Nah, yang dari luar justru yang mesti jadi patokan kita. Kenapa? Ya karena investor asing itu hanya membaca analis yang objektif, yaitu analis yang dari luar. Nggak ada investor asing yang membaca, atau diplomat asing yang membaca kerjaan buzzer, kerjaan para influencer Jokowi. Jadi itu yang mesti fair kita terangkan, bahwa Indonesia dibaca dalam kegelapan justru oleh media asing, oleh periset asing, dan itu adalah kutukan bagi kita karena kita selalu menganggap bahwa ya tuh persepsi internasional selalu negatif, dan kita ingin supaya ada persepsi positif. Ternyata di dalam negeri juga majalah Kompas kemarin menemukan bahwa persepsi negatif itu justru masih bertumbuh di Indonesia itu, dan itu yang memungkinkan kita membaca kesulitan-kesulitan dalam ya mungkin dalam 2-3 bulan ke depan Indonesia masih akan ada dalam kegelapan. Nah, itu yang menyebabkan tagar Indonesia Gelap 2 akhirnya diterbitkan lagi. Sayangnya sejauh ini respon dari kekuasaan terutama istana dan juga tentu ini para pendukung Jokowi, kalau kita nyebut pendukung Jokowi ini termasuk di dalam pemerintahan tuh ya, yang bersifat reaktif. Padahal cara-cara berkomunikasi semacam ini kan terbukti malah kian merugikan. Itu tercermin dari jajak pendapat Kompas yang belum lama dilansir bahwa komunikasi publik pemerintahnya Prabowo itu sangat buruk. Kalau kita perhatikan perkembangan tren tagar atau hashtag Indonesia Gelap itu terlihat bahwa semakin reaksioner atau semakin reaktif pihak komunikator istana atau pihak apa namanya yang disebut ternak Jokowi, tapi saya selalu ingin menghindari istilah itu, tapi apa kata gantinya itu. Jadi yang disebut ternak Jokowi atau sebetulnya lebih netral relawan Jokowi itu ya mungkin itu tidak lagi berakibat kalau menyebut relawan pemuja Jokowi, kira-kira itu lebih tepat itu daripada menggunakan istilah ternak Jokowi. Para pemuja Jokowi ini bereaksi begitu dangkal sehingga ditemukan kembali atau terulang kembali semacam kesimpulan publik bahwa berdebat dengan para dangkalis ini, ya boleh nggak pakai istilah dangkalis ini, itu nggak ada gunanya. Akhirnya yang terjadi adalah
kelompok masyarakat sipil merumuskan dengan sempurna bahwa memang kita ada dalam kegelapan, karena bahkan untuk bertengkar di wilayah terang pun ini jokor-jokor ini nggak mampu kan. Jadi itu yang kemudian dibaca oleh majalah The Economist, lalu dibuatlah semacam kesimpulan bahwa Indonesia memang ada dalam kegelapan. Indonesia memang merosot secara demokratis, dan semua itu akhirnya diulas secara akademis. Secara akademis pasti itu, karena di ekonomis itu redakturnya PhD semua tuh. Diulas dan menghasilkan kesimpulan bahwa pemburukan di Indonesia itu penyebab utamanya adalah faktor Jokowi yang masih ada dalam kekuasaan. Saya kira itu itu kesimpulan yang makin sulit dibantah oleh para Jokowers ini. Sama seperti sulit membantah hasil OJCPR itu kan, selalu bilang mana datanya, itu OJCPR ya, datanya itu kan data yang dibuat-buat. Ya kalau begitu data yang nggak dibuat-buat yang mana? Ya itu data yang dipakai oleh relawan. Itu kan konyol. Masa data untuk melihat kondisi Indonesia itu justru harus berbasis pada data yang dibuat oleh relawan atau oleh para pemuja Jokowi ini kan. Itu justru metodologinya itu pasti sifatnya adalah pesanan, dan makin banyak orang atau makin banyak bahkan analis independen internasional melihat bahwa citra Jokowi itu sebetulnya dibuat dengan pesanan, dan pencitraan itu juga yang masih membayang-bayangi pemerintahan Presiden Prabowo tuh, dan istilah-istilah hidup Jokowi itu terus ada di dalam, jadi gangguan psikososial dari masyarakat, karena menganggap apa pentingnya menyebut lagi hidup Jokowi kan mestinya hidup rakyat, hidup kejujuran, hidup demokrasi, hidup hak asasi manusia, kan mestinya begitu tagline dari kekuasaan. Jadi saya hanya mau menerangkan bahwa algoritma hidup Jokowi itu dibaca oleh sistem internasional dan ditulis dengan saksama dalam keketatan metodologi oleh majalah yang berpengaruh di dunia, itu di Economist. Dia berpengaruh membentuk opini tentang Indonesia yang derajat demokrasinya itu menjadi rendah, dan karena itu juga jadi patokan untuk black campaign tentang potensi negatif orang masuk ke Indonesia kan. Jadi di Economist tidak mungkin disalahkan karena nggak ada gunanya, karena dia menjadi semacam mercusuar bagi investor dunia untuk melihat boleh nggak kapal-kapal finansial ini mencari pelabuhan di Indonesia. Kelihatannya mercusuarnya gelap, karena itu mereka menunggu, dan mungkin dia parkir sementara uang di Singapura, lalu mempermainkan kurs, mempermainkan high finance capitalism itu, kasino kapitalisme. Jadi kita ada di dalam suasana semacam itu, yaitu dipermainkan oleh opini publik internasional, dan kesalahannya ya ada pada kita. Jujur saya sulit untuk memahami para pendukung Pak Jokowi ini kenapa masih terus membelanya gitu ya. Padahal kan seharusnya itu realitas hari-hari ini itu yang ekonomi memburuk, demokrasi memburuk, dan semua indikator itu memburuk, itu yang merupakan hasil kerja dari pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, dan tanda-tandanya ini akan dilanjutkan oleh pemerintahnya Prabowo. Kan kerusakannya itu yang diwariskan oleh Jokowi itu luar biasa merusak. Saya agak aneh, ada seseorang diwarisi sesuatu yang rusak dan kemudian dia malah bersyukur gitu dan terus memuja-muja Jokowi. Iya, kalau saya diskusi dengan kalangan diplomat Jakarta itu terbaca betul bahwa mereka mengkhawatirkan kondisi Indonesia. Mereka melihat semua talk show politik dan menemukan bahwa kalangan pembela Jokowi itu seperti kesetanan untuk membela seseorang yang kadang-kadang mereka berpikir apa poinnya harus bela Jokowi mati-matian kan. Jadi itu yang kemudian oleh kalangan diplomatic society Jakarta itu menganggap bahwa seluruh aparat yang dikerahkan oleh pemerintah untuk menghasilkan argumen tandingan di dalam banyak talk show itu tidak mampu diucapkan oleh para narasumber yang berasal dari pemerintah kan.
Jadi kelihatannya bahwa narsum-narsum ini akhirnya hanya jadi pajangan di banyak talk show. Itu kesimpulan dari kalangan diplomat Jakarta yang diskusi dengan saya. Jadi kita bisa lihat bagaimana mata internasional itu justru yang menilai mutu dari perdebatan politik di banyak talk show. Terlihat bahwa beberapa talk show memang udah disewa oleh kekuasaan untuk menandingi oposisi tapi nggak mampu. Beberapa talk show juga terlihat tidak lagi mencerminkan kemampuan argumentasi. Yang ada adalah kedangkalan dan dipaksakan kedangkalan itu karena ya sumber daya pikirannya nggak ada kan. Jadi talk show yang tadinya talk show politik akhirnya menjadi talk show yang disewa oleh kekuasaan. Nah itu makin lama makin terlihat. Nah itu konyolnya mereka yang tadinya seolah-olah mengolah isu publik akhirnya terjebak di dalam penghambaan pada kekuasaan tuh. Jadi kalangan diplomatik menganggap bahwa pengaruh Jokowi melalui uang itu disalurkan melalui talk show politik. Dan itu yang mungkin jadi semacam penanda bahwa yang disebut dulu oleh Samuel Huntington sebagai political decaying itu mulai terjadi ketika atau sudah sedang terjadi ketika opini publik terbaca oleh netizen sebagai opini yang bualan, opini yang ya isinya jilat menjilat, tidak ada argumentasi dan narasumbernya langsung bisa mereka baca juga bahwa ini narasumber yang digaji, yang disuruh untuk bicara, ini adalah moderator yang disuruh untuk memuji-muji Jokowi, yang sana adalah host yang pada akhirnya jadi dungu, terlihat dungu karena kemampuan untuk mengucapkan kesimpulan yang sifatnya objektif itu terhalang karena amplopnya tebal disodorkan pada si host misalnya. Jadi itu yang disimpulkan oleh kalangan diplomatik di Jakarta dan saya kira benar kesimpulan mereka. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.